Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 666 bukan rematik. Persilakan pasien naik ke atas panggung. Selesai Lisa berkata, muncul seorang lelaki tua terlatih-tatih. Orang tua itu tampak berusia lebih dari 60 tahun, wajahnya memerah, tetapi dia pincang saat berjalan, dan ekspresi wajahnya kesakitan kelari waktu ke waktu. Pasien berjalan ke arah Thomaskin dan duduk. Thomaskin melihat ke atas dan ke bawah dan bertanya, "Kaki sakit?" Orang tua itu menggosok lututnya dan mengangguk. "Rematik, masalah lama." Thomaskin mendengus, laki tua itu sedikit mabuk, periksa denyut nadi dulu. Karena sebagian besar yang menonton program ini adalah orang paruh baya dan lanjut usia, pasien pertama dicari orang tua untuk efek program dan untuk menarik penonton, dan itu adalah penyakit yang relatif umum, rematik. Setelah Thomaskin periksa denyut nadi, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Kakek, kamu bukan rematik." Semua orang kaget, "Bukan rematik." Dokter Chang Hai tidak bisa menahan diri, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa bukan rematik?" Gejala rematik, nyeri sendi, ngilu, kaku, hilang fungsi, lemas, pegal-pegal. Pak tua ini dilihat sekilas adalah rematik, apa kamu salah? Saat Sun Chang Hai maju, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Ini siaran langsung. Bagaimana mungkin dokter tua ini masih bertemperamen seperti ini? Sutradara Gao juga mengerutkan kening di bawah panggung. Beberapa sutradara editor juga panik dan memberi isyarat ke arah sutradara, bertanya apakah ingin menghentikan siaran langsung. Sutradara Gao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, bertanya adalah hal yang biasa, kuncinya tergantung bagaimana penyelesaian Dr. Qin. Penonton yang hadir juga menjadi tenang, mengira ini diskusi tabib yang damai, tapi tidak menyangka akan ada kontradiksi. Tabib Chang Hai ini terkenal pemarah di dunia tabib. Dia paling tidak nyaman dengan yang memproklamirkan diri sebagai master. Dia dikenal sebagai ahli terhadap anti pemalsuan profesional. Siapapun yang berpura-pura menjadi seorang master, dia pada dasarnya akan mengatakan beberapa patah kata. Dia adalah master Chinese medicine yang asli. Jika pihak Yain benar-benar tidak berlevel tinggi, beberapa kata dari dia pasti akan membuatnya berkeringat dingin dan menunjukkan celah. Vivin dan Imelda Ye di antara penonton juga menjadi gugup. Ini siaran langsung, dan Sun Chang Hai adalah master tabib terkenal. Jika Thomaskin benar-benar tidak bisa menjawab, apa yang bisa dilakukan? Ini akan menjadi kecelakaan dalam siaran. Dihadapkan pada pertanyaan Sun Chang Hai, Thomaskin tersenyum tipis. Masalah persendian tidak semuanya rematik. Banyak penyakit bisa menyebabkan komplikasi. Setelah berbicara, Thomaskin bertanya kepada pasien, apakah fesesnya normal? Orang tua itu tampak malu, tidak, sulit untuk bab Thomaskin mengangguk. Kamu susah buang air besar dalam jangka waktu lama, organ dalam kamu menjadi panas, dan panas tidak ada jalan keluar, sehingga hawa panas mengalir ke samping, dan panas dan lembab mengalir ke persendian. Tiba-tiba, ada terkena angin dingin dari luar, dan angin dingin yang membungkus panas adalah asam urat. Kata-kata Thomaskin mengejutkan semua orang. Asam urat. Semua orang pernah melihat asam urat. Asam urat adalah nyeri tumit, bukan nyeri lutut. Meski gejala keduanya serupa, ada perbedaan di lokasi spesifiknya. Sun Chang Hai mengerutkan kening. Meski pun kata-kata Thomaskin masuk akal dan beralasan, dia masih merasa ada yang tidak beres. Asam urat adalah nyeri di ujung tumit. Pasien ini datang dan memegangi lututnya. "Apa penjelasan kamu?" Thomaskin berkata, "Aku barusan katakan bahwa sakit lututnya adalah komplikasi, yang mana artinya memang ada rematik, tetapi rematik yang disebabkan oleh asam urat. Jika dirawat sesuai dengan gejala rematik,
itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Setelah menyembuhkan rematik, jika asam urat tidak sembuh, rematik akan kambuh. Sun Changhai berpikir sejenak dan duduk, tidak dapat membalas. Dalam hati berkata, apa yang dikatakan anak ini cukup masuk akal. Dr. Stranger, bab 667 Master Qin yang lugas. Menghadapi pertanyaan dari Master Chinese Medicine seperti itu, bisa menjadi begitu tenang adalah karena dia memiliki kualitas psikologis yang baik dan berkulit yang tebal, atau dia sangat percaya diri di dalam hatinya. Jelas, Thomas Qin tampaknya percaya diri. Tak seorang pun di antara hadirin bertanya lagi. Dan Thomas Qin terus berkonsultasi. Sering minum arak, kan? Orang tua itu tersenyum, minum sedikit, setiap makan minum sedikit. Orang saat tua minum sedikit arak putih bagus untuk tubuh, dapat melembutkan pembuluh darah. Thomas Qin tersenyum tanpa komentar, lalu bertanya lagi. Apakah pipis berbusa, bau? Beberapa editor mengerutkan kening dan berkata kepada sutradara Gao, ini siaran langsung, tanya buang air kecil dan buang air besar, tidakkah ini terlalu vulgar? Sutradara Gao tidak peduli tentang itu, ini untuk perawatan medis, bukan untuk pertunjukan bakat. Manusia makan padi dan segala jenis, dan tentu saja setelah makan dan minum harus dibuang. Apa yang vulgar tentang ini, kamu tidak buang air besar? Editor itu tersipu dikatai oleh sutradara Gao dan berhenti berbicara. Orang tua itu berkata, ada buih dan baunya sangat menyengat. Thomas Qin mengangguk, mengeluarkan pena dan kertas, menulis resep, lalu berkata, jika ingin sembuh, harus berhenti minum arak, dapatkah kamu melakukannya? Orang tua itu membeku sejenak, penyakitku ada hubungannya dengan minum arak. Aku tidak banyak minum arak. Thomas Qin berkata, meminjam kesempatan ini, itu hanya rumor. Kamu baru saja mengatakan bahwa meminum sedikit alkohol baik untuk tubuh manusia dan melembutkan pembuluh darah. Ini murni hanya rumor. Alkohol adalah alkohol. Alkohol tidak memiliki manfaat apapun bagi tubuh manusia. Sekalipun kamu minum seteguk, itu juga berbahaya bagi kamu. Alasan mengapa rumor seperti itu menyebar, jelas karena mereka yang suka minum telah membuatnya, dan memberikan kamu alasan untuk minum. Begitu Thomas Qin mengatakan ini, penonton tiba-tiba tertawa. Tidak menyangka Dr. Qin ini humoris, tadinya berpikir konferensi tabib seharusnya program diskusi akademis yang sangat serius, tetapi tidak menyangka konferensi tabib ini cukup ringan dan lucu. Banyak netizen yang menonton video langsung di platform tersebut juga terus tertawa. Dr. Qin terlalu lugas, hahaha. Peringatan Dr. Qin. Kamu telah dipindahkan ke obrolan grup oleh sebuah keluarga yang saling mencintai. Pertunjukan ini sangat menarik. Dr. Qin akan menjadi idola aku mulai sekarang. Bukankah mengejar master seperti itu lebih menyenangkan daripada mengejar bintang? Orang tua itu tersenyum pahit setelah mendengarkan, jika benar-benar sakit. Karena minum, tidak masalah jika tidak minum arak lagi. Tubuh secara alami adalah prioritas pertama. Orang tua itu sangat memahami ketidaknyamanan asam urat, jadi tidak perlu minum arak lagi. Thomas Qin berkata, aku telah menulis 2 resep untuk kamu, ramuan Yinchen Wuling Powder dan Baihu Chengqi Decoction. Minumlah setiap resep. Selama 10 hari, hentikan alkohol dan jangan makan makanan tinggi purin. Ini akan efektif selama 3 hari dan sembuh setelah 1 bulan. Orang tua itu mengangguk berulang kali, terima kasih dokter. Sun Changhai sedikit penasaran, bisakah biarkan kamu lihat resepnya? Thomas Qin mengangguk, dan mengangkat tangannya sebagai isyarat mereka bisa melihatnya. Orang tua itu menyerahkan resepnya, dan para ahli segera berdiri dan berkumpul bersama untuk memeriksanya. Semua orang mengangguk berulang kali. Resep ini sangat bagus, ringan dan sangat efektif, ditambahkan juga penghilang kecanduan arak,
untuk menghilangkan kecanduan lelaki tua itu terhadap alkohol, tanpa merusak tubuhnya. Ini benar-benar dibuat khusus. Mampu meresepkan resep seperti ini dengan santai, pemuda ini sama sekali tidak sia-sia untuk dipanggil sebagai seorang master. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.